Rama-Ramani, Ibu Bapak serta saudara-saudara yang berbahagia. Malam ini di Wihara Masampati memulai untuk kegiatan sebulan pendalaman Dhamma selama 1 bulan menjelang Waisak. Seharusnya kalau mau sesuai tanggal dilakukan tanggal 18 April sampai 19 Mei atau 19 April sampai 19 Mei. Wihara Masampati memulai 3 hari lebih awal sebelum memulai SPD. Tetapi di tempat lain juga ada yang memulai lebih awal lagi, yaitu di Kaltara. Dimulai sejak tanggal 7 April yang lalu. Jadi memang masih belum ada penentuan yang pasti dari kebijakan Sangga, hanya mengadakan 1 bulan menjelang Waisak, tetapi belum ada himbauan secara khusus mau mulai tanggal berapa. Jadi di selama ini yang penting 1 bulan. Tidak ada pantangan mau memulai lebih awal, 1 minggu sebelumnya itu tidak masalah. Yang penting kita punya niat selama 1 bulan untuk meningkatkan pengetahuan kita serta meningkatkan praktek kita terhadap Buddha Sasana, sehingga nanti kita mampu memahami dengan baik, mengerti dengan baik apa yang seharusnya kita pahami di dalam Buddha Sasana, sehingga dengan kita memahami, mengerti dengan baik apa yang seharusnya kita pahami di dalam Dhamma, maka kita sebagai manusia, sebagai umat Buddha, tidak mudah terombang-ambing. Dan kita punya pendirian teguh terhadap segala hal, bentuk informasi apapun berkaitan dengan Buddha Sasana. Mengapa? Karena di kota Medan ini seluruhnya masuk dari berbagai penjuru masuk ke kota Medan. Segala bentuk hal yang berkaitan dengan Buddha Sasana yang berasal dari berbagai negara masuk ke kota Medan, yang memiliki budaya dan tradisi yang berbeda, serta juga memiliki penekanan dari setiap pengajar Dhamma yang datang ke kota Medan ini membawa hal yang mungkin juga sedikit berbeda. Cara penyampaian, cara penekanan, dan cara memberikan suatu arahan. Kalau kita nanti sebagai umat Buddha kemudian melihat, menyaksikan, mendengar
dari A sampai B sampai Z. Kemudian ada sedikit perbedaan. Kalau kita tidak memiliki dasar yang kuat, memiliki pengertian serta pemahaman terhadap ajaran Sang Buddha, kita akan dibuat bingung sendiri. Maka kita perlu filter, perlu saringan, perlu suatu hal yang perlu kita miliki sebagai dasar untuk mengoreksi, sebagai dasar untuk melihat mana yang sesuai dhamma, mana yang tidak. Kalau kita tidak seperti itu, maka kita akan menjadi orang yang percaya begitu saja. Dan menganggap segala hal itu benar semua. Karena kita menganggap semuanya benar. Nah, itulah perlunya filter serta pemahaman yang jelas terhadap kebenaran ajaran Sang Buddha. Ibu bapak serta saudara sedama, maka malam ini saya akan menguraikan sebuah sutta yang ada di dalam Anguttara Nikaya, di mana Sang Buddha menjelaskan tentang Kalama Sutta, yaitu berkaitan dengan apa? Sudut pandang, berkaitan dengan hal-hal yang perlu diketahui, bagaimana kita menyikapi segala hal yang masuk ke dalam pola pikir kita berkaitan dengan Buddha Sasana. Ibu bapak serta saudara sedama yang berbahagia, di dalam Kalama Sutta ini diceritakan pada saat itu, mudah-mudahan tidak membosankan, karena kadang-kadang sutta itu membuat jenuh dan bosan. Suatu ketika ada sekelompok suku yang disebut sebagai suku Kalama, tinggal di suatu daerah, di daerah Kosala. Kosala ini adalah tempat di mana Raja Pasenadi berkuasa. Dan pada saat itu Sang Buddha sedang berada di tempat itu, mengetahui bahwa Sang Buddha ada di tempat tersebut. Kemudian sekelompok dari suku Kalama ini bersepakat untuk mengetahui atau menanyakan suatu hal kepada beliau tentang kebingungan yang ia alami oleh kelompok masyarakat ini. Mengapa suku Kalama ini bingung? Kebingungan ini adalah karena banyak guru-guru agama, pemuka-pemuka agama yang datang ke tempat di mana suku Kalama tinggal. Mereka selalu mengajarkan, memuji ajarannya sendiri dan menjelek-jelekan ajaran yang lain. Seperti orang jualan kecap nomor 1. Banyak sekali yang datang ke suku Kalama untuk mengajarkan suatu ajaran, suatu aturan. Akhirnya mereka suku Kalama bimbang dan bingung. Bimbang dan bingung karena berbagai macam teori, berbagai macam sudut pandang
yang diajarkan oleh berbagai macam guru agama. Akhirnya Sang Buddha setelah mereka berkumpul bersepakat untuk menemui Sang Buddha. Setelah mereka bertemu biasa bertegur sapa dulu, memberikan suatu, ya ada yang tingkahnya macam-macam. Ketika sekelompok orang itu bertemu ya tidak seragam. Ya kalau sekarang kan diseragamkan. Kalau dulu otomatis ya mereka itu ada yang langsung duduk, ada yang langsung mengenalkan diri, ada juga yang memberikan penghormatan dengan anjali, ada juga yang nama sekara. Jadi variatif. Kalau sekarang kompak karena dikompakan, dianjurkan. Dulu enggak. Kemudian setelah mereka bertemu, bertegur sapa, menanyakan perihal hal ya biasalah, basa-basi. Setelah itu baru masuk ke pokok pembahasan, yaitu menanyakan tentang kebimbangan dan kebingungan yang mereka alami karena ada berbagai sudut pandang yang mereka terima dari berbagai sumber. Kemudian Sang Buddha menyampaikan, jangan percaya begitu saja dengan apa yang kamu dengar atau baru desas-desus. Jangan percaya begitu saja, karena itu sudah tertulis di dalam kitab suci. Jangan percaya begitu saja, karena sudah tradisi turun-temurun, mungkin sudah 7 turunan. Jangan percaya begitu saja, karena yang mengatakan itu adalah gurumu. Jangan percaya begitu saja, karena yang mengatakan adalah orang yang kamu hormati. Jangan percaya begitu saja, karena yang mengatakan adalah orang yang penuh karisma. Tetapi, oh suku Kalama, setelah kamu perhatikan, kamu selidiki, itu membawa manfaat. Hendaknya engkau perhatikan. Tetapi suku Kalama, ketika engkau selidiki, engkau laksanakan, itu membawa kehancuran, membawa kerusakan, membawa kerugian, tidak bermanfaat, tidak berguna, hendaknya engkau tinggalkan. Di sini, dalam kita menyelami apa yang telah beliau anjurkan, di sini harus didasarkan pada pemahaman terlebih dahulu. Kita harus paham betul dengan apa yang disampaikan oleh Sang Buddha, atau kita memiliki sedikit kebijaksanaan. Mengapa? Karena kita bisa memiliki persepsi yang berbeda tentang suatu hal, sudut pandang yang berbeda
Menganggap itu benar ternyata itu salah. Menganggap itu salah ternyata itu benar. Nah, disinilah dibutuhkan suatu kecermatan, suatu kejelian, suatu juga penyelidikan yang betul. Kalau kita penyelidikannya salah, penilaiannya salah, persepsinya salah, itu juga akan membawa pandangan keliru. Jadi di sini untuk bisa mengetahui dengan benar, mengetahui dengan baik dan tidak salah persepsi, kita harus memiliki kebijaksanaan dan harus ada usaha. Yang ditekankan di dalam Kalama Sutta adalah usaha untuk mengikis moha, dosa, dan loba. Ini yang harus ditekankan. Ketika kita melihat, menyaksikan, ataupun melihat sudut pandang yang mungkin bahwa ini adalah ajaran Sang Buddha, tetapi kalau di situ diucapkan masih ada moha, dosa, loba yang menyertai, bisakah suatu sudut pandang itu dikatakan benar? Tidak bisa. Jadi di sini ketika kita menyelidiki suatu hal tentang sudut pandang apapun, tentang konsep apapun, itu harus menyingkirkan dari 3 akar kejahatan tersebut. Nah, bisa tidak untuk melakukan hal tersebut? Kalau tidak, kita akan terjebak dalam sudut pandang yang kita anggap benar ternyata salah, yang kita anggap salah ternyata benar. Kenapa? Karena kita langsung mempercayai begitu saja, apalagi yang berbicara adalah suatu orang yang betul-betul kita kagumi. Atau mungkin yang mengajarkan itu adalah seorang guru yang kita merasa salut dengan guru tersebut. Ada sebuah cerita yang seorang murid yang berbakti kepada gurunya. Saking berbaktinya, dia tidak mau bercerita atau maupun menanyakan maksud seorang guru melakukan suatu hal, sehingga ketika gurunya melakukan hal tersebut, muridnya hanya mengikuti saja tanpa menanyakan terlebih dahulu. Saking patuhnya terhadap gurunya karena dia memiliki kesalutan dan kepercayaan yang kuat, dia tidak mau mengecek terlebih dahulu. Pokoknya apa yang dilakukan gurunya pasti benar. Nah, itulah. Dikisahkan ada di sebuah perguruan. Perguruan ini memiliki banyak murid. Setiap sore selalu melakukan pembacaan parita atau chanting atau mungkin membaca mantra. Kemudian sang guru setiap kali melakukan pembacaan parita selalu diributkan oleh seekor kucing yang akhirnya karena kesel sang guru
mengikat kucing di pojok ruangan. Kucingnya diikat di pojok ruangan. Itu berlangsung selama kucing itu masih sehat. Sampai suatu ketika gurunya meninggal. Kucingnya masih hidup. Dan muridnya nggak pernah bertanya. Akhirnya, tidak begitu lama kucingnya ikut mati. Muridnya bingung. Kucingnya mati, gimana ya? Padahal ini sudah dilakukan guru. Akhirnya, tanpa babi bu, cari kucing ikat di pojok ruangan. Inilah kepercayaan yang berlebihan kepada seorang guru. Apakah kita seringkali begitu? Selalu menganggap benar setiap hal yang dikatakan oleh orang yang kita anggap guru dan orang yang kita hormati, tanpa mengecek tujuan dan maksud dari guru tersebut melakukan, langsung percaya begitu saja. Tidak. Demikian pula dengan ajaran Sang Buddha. Kalau kita tidak memiliki filter, nanti akan mudah sekali terombang-ambing dengan berbagai macam sudut pandang, serta juga berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya adalah pelengkap agama. Apa yang saya katakan pelengkap agama? Pelengkap agama adalah upacara. Nanti si A berpendapat, oh, kalau puja bakti nggak perlu pakai parita. Nanti si B ngomongnya lain lagi. Oh, nanti puja bakti harus pakai parita. Nanti si A, si C ngomongnya beda lagi. Oh, kalau di altar itu nggak perlu lilin bunga. Si B, si D ngomongnya, lilin bunga itu harus ada. Coba Ibu Bawa bingung tidak? Itu baru urusan di altar. Belum nanti urusan lain. Ini belum apa-apa. Dan ini tidak masuk dalam kriteria pola pandang dalam kita membawa hal-hal yang membawa kedamaian batin. Itu tidak ada kaitannya. Hanya sekedar untuk membuat agama itu lebih indah. Nanti parita pun sama. Oh, nanti ya kalau patidana harus pakai air. Nanti kedengaran yang lain lagi, oh nggak boleh pakai air. Bingung tidak? Baru urusan air. Nanti lagi upacara. Oh, kalau acara patidana nanti harus pakai benang. Yang lain ngomong tidak perlu benang. Coba bagaimana kita? Kalau orang yang nggak mengerti dengan baik, bingung adanya. Ini mau ikut siapa? Ini harus dimengerti dengan baik. Maka setiap kali saya sering memberikan penekanan kepada umat Buddha bahwa upacara adalah sebuah kegiatan
yang bertujuan untuk apa? Untuk batin kita. Karena apa? Karena kita itu masih dalam proses. Proses apa? Proses pengenalan diri, pengembangan batin, yang kadang masih memerlukan suatu simbol-simbol yang diperlukan untuk membawa kemajuan batin kita. Memang betul, pada tataran-tataran tertentu, hal-hal yang berkaitan dengan upacara, dengan simbol, pasti harus ditinggalkan. Tetapi apakah itu semua berlaku untuk semua orang? Belum tentu, karena kondisi batin setiap orang itu berbeda. Maka ada orang-orang tertentu yang masih memerlukan suatu bentuk tuntunan dalam bentuk upacara. Mengapa saya katakan agama tanpa dibarengi dengan kegiatan ritual itu sangat kaku sekali. Dan ritual tanpa bimbingan itu juga berbahaya. Karena apa? Akan membawa supaya orang itu akan melekati sesuatu, melekati kegiatan-kegiatan ritual yang ada. Itu baru berkaitan dengan ritual. Sang Buddha adalah orang yang sangat toleransi. Sangat toleransi sekali dengan praktek-praktek, jangankan hanya sekedar praktek upacara. Praktek kepertapaan pun Sang Buddha itu memiliki toleransi. Tidak main antem kromo. Tahu antem kromo ya? Antem kromo ya mau mengubah sesuai pandangan saya. Jadi seringkali kita beranggapan bahwa pendapat kita adalah paling benar, pendapat orang lain adalah salah. Dan tanpa merasa, oh satu konsep yang sering saya ajarkan, oh kita tidak boleh melekat. Kita tidak menyadari bahwa kita itu melekati pada ketidakmelekatan itu sendiri. Masuk pada perangkap baru. Kalau itu sering diucapkan dan sering dijadikan untuk teoritis. Jadi, oh nggak boleh melekat ya. Kita sebenarnya sudah masuk perangkap baru, yaitu melekat terhadap ketidakmelekatan. Coba bayangkan itu. Ibarat orang keluar dari mulut harimau, masuk mulut buaya, mati dua-duanya. Ya, jadi jangan-jangan sok-sok teori-teorian ya. Oh anicca, nggak usah ya. Kita pahami untuk kita ya, itu untuk ke dalam. Karena apa? Dhamma adalah akan bermanfaat untuk ke dalam diri kita. Semacam itu. Toleransinya di mana? Sang Buddha menguraikan dalam sebuah sutta di dalam Digha Nikaya. Ada seorang pertapa. Pertapa ini adalah pengikut bentuk kepertapaan yang lain. Dia mengikuti praktek-praktek kepertapaan dengan cara menyiksa diri. Saya singkat cerita hanya menguraikan tentang toleransinya Sang Buddha. Bagaimana bentuk toleransi Sang Buddha yang
begitu toleransi dengan praktek kepertapaan yang dilakukan oleh pertapa-pertapa yang lain. Suatu ketika terjadi diskusi dengan pertapa ini yang menyampaikan suatu sudut pandang tentang bagaimana menyatu dengan inti ajaran. Bagaimana kita menembus, bukan menyatu, menembus inti ajaran. Sang Buddha menguraikan di situ, ya, setelah berdebat lama menyelesaikan, akhirnya petapa ini kan mengakuinya. Saya tidak menguraikan ini karena bukan itu, ya. Yang saya katakan adalah tentang toleransinya. Akhirnya ya mereka itu akhirnya kalah dalam perdebatan. Yang akhirnya Sang Buddha menguraikan tentang jalan untuk mencapai pembebasan. Pada saat menyampaikan itu, dari sekelompok kelompok pertapa ini yang jumlahnya sangat banyak, tidak ada satupun yang berminat untuk jadi biku. Padahal jumlahnya sangat banyak, ribuan kalau nggak salah. Kalau nggak salah ada 3.000 pertapa yang sedang berkumpul di suatu tempat pada saat itu. Kemudian Sang Buddha menyatakan, janganlah engkau berpikir ya, bahwa dengan engkau masuk ke praktek belajar ajaran Sang Buddha, ajaran tentang kebenaran, saya akan mengubah caramu berpuasa atau berpraktek kepertapaannya yang dia lakukan. Janganlah engkau berpikir bahwa saya akan mengubah cara praktekmu. Apa yang engkau lakukan, lakukanlah. Ini adalah bentuk toleransi yang dimiliki oleh Sang Buddha. Bentuk-bentuk luar hanya sebagai pelengkap, bukan yang utama. Tapi seringkali kita saat ini lebih mengutamakan bentuk luar dan seringkali kita tertipu dengan penampilan luar. Kenapa? Karena kita belum memahami dengan baik apa yang diajarkan oleh Guru Agung kita, Buddha Gautama. Sehingga seringkali tertipu oleh penampilan, tertipu oleh pandangan mata, tertipu oleh apa yang kita dengar. Kenapa? Kita kurang jeli melihat suatu kondisi yang ada, sehingga sering kita tertipu. Mengapa kita sering tertipu? Karena kita baru batas menjadi umat Buddha yang menjadi pengkagum ajaran Sang Buddha. Hanya sekedar batas kagum. Kita hanya mengagumi apa yang ada di dalam ajaran Sang Buddha, tetapi belum memahami apa yang ada terkandung di dalam ajaran Sang Buddha. Sehingga ketika melihat, mendengar penampilan-penampilan, suatu bentuk pertunjukan-pertunjukan, suatu promosi-promosi yang ada yang dikemas dengan begitu manis, kita seringkali tertipu oleh sebuah penampilan. Cobalah, karena penekanan dalam ajaran Sang Buddha adalah bagaimana kita mampu untuk bisa menyelami ajaran Sang Buddha, dan kita memiliki tujuan untuk mengikis moha, dosa, dan loba. Serta Sang Buddha menekankan yang tidak kalah pentingnya
adalah penekanan untuk mengembangkan Brahma Wihara. Itu adalah hal-hal yang ada di dalam Kalama Sutta. Bagaimana kita mampu mengembangkan Brahma Wihara, yaitu tentang metta, tentang karuna, mudita, dan upeka. Nah, ini adalah dilakukan dengan praktek-praktek meditasi. Supaya kita itu bisa berkembang Brahma Wihara kita di dalam diri kita, serta juga panya berkembang, pengetahuan berkembang, sehingga kita nanti betul-betul bukan hanya sekedar menjadi pengkagum ajaran Sang Buddha, tetapi menjadi orang yang mengerti apa yang disampaikan oleh Guru Agung kita, Buddha Gautama, sehingga nantinya ajaran yang kita ketahui, yang kita mengerti akan membawa kedamaian batin, dan kita tidak menjadi bingung dengan berbagai macam hal yang ada di luar, yang sebenarnya adalah pelengkap dalam sebuah agama, tetapi kadang-kadang pelengkap dalam sebuah agama itu menjadi hal yang utama. Kalau kita tidak bisa membedakan mana yang utama dan mana yang pelengkap, kita nanti akan ribut, akan bertengkar, akan beradu argumen dalam hal yang bukan utama. Contohnya apa? Ya tadi tentang upacara, tentang air, tentang baca parita, tentang tata letak rupang. Itu akan menjadi ribet untuk kita kalau kita tidak memiliki hal yang bagus dalam pengertian. Nah, kalau saya tanya sekarang, kalau perlimpahan jasa baiknya pakai air atau tidak? Ayo, nah, kan bingung kan? Suka hati, mau pakai air boleh, mau tidak juga boleh. Terus yang kedua, kalau kita nama sekara harus pakai dupa atau tidak? Suka hati juga kan? Nah, suka hati. Nah, sekarang kalau kita sembahyang menghadap Buddha Rupang, mau pakai berupang atau tidak? Jawabannya suka hati lagi ya. Semua itu memang simbol, tetapi itu adalah ciri khas sebuah budaya. Tetapi jangan kita terikat dengan hal-hal yang seperti itu. Ada oke, nggak ada juga cincai. Ya kan? Bisa ya? Mudah-mudahan Ibu Bapak mengertilah apa yang saya sampaikan malam ini, sehingga nanti apapun yang masuk ke kota Medan akan menjadi warna tersendiri untuk kita. Tetapi janganlah menjadi sebuah perdebatan yang mengatakan ini salah, ini tidak salah, ini benar, ini tidak benar. Omongan semacam itu adalah sebuah keterbatasan dalam kita memandang sebuah bentuk-bentuk simbol-simbol yang ada di dalam keagamaan. Makanya kita harus pahami dengan baik supaya kita tidak tidak menjadi fanatisme dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat simbolik. Kadang-kadang kan kita mudah kali dipengaruhi orang. Itu saja.
mudah sekali terpengaruh dengan apa yang kita dengar. Ya tadi, kita sering tertipu oleh hal-hal semacam itu. Maka segala sesuatu itu harus diselidiki dengan baik, dengan pas, sehingga kita tidak salah dalam mempersepsikan suatu hal yang kita lihat dan kita dengar. Itulah yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk Ibu Bapak serta saudara. Sekian, terima kasih. Sampai sata Bhavantu Sukitata. Sadu, sadu, sadu. Baik, masih ada sesi tanya jawab. Silahkan, ada yang mau bertanya tentang Kalama Sutta? Silahkan. Silahkan angkat tangannya dulu yang mau bertanya. Silakan. Ada, rupanya sudah jelas semua, Bante. Sudah paham semua. Oh, ada. Silakan. Oh ini Pak, kalau kita di ajaran agama Buddha ini kan apa Bante, ini ajaran Buddha kan sering kita dengar ehipasiko itu. Kalau kita datang, lihat dan buktikan. Kalau ada yang bisa kita jumpa masalah yang bisa kita lihat, datang, buktikan, oke lah, bisa kita selidiki yang kayak gitu. Misalnya kita dengar ajaran, misalnya surga itu ada, kayak kita kan berpikir ya kayak mana melihatnya. Contohnya misalnya kita bilang surga itu ada gitu ya, jadi kan kita berpikir datang, lihat, buktikan. Surga itu kayak mana kita datang, lihat dan membuktikan, sehingga kita harus percaya atau enggak yang kayak gitu kan. Ajaran di agama Buddha kan ada ada neraka, ada surga, ada alam ini, kita kan nggak bisa datang, lihat dan buktikan. Nah, jadi gimana kita mempercayai hal-hal yang begitu gitu? Ya mungkin untuk saat ini memang nggak bisa dibuktikan, karena kita itu menjadi manusia yang masih gelap batinnya. Batinnya itu belum terang. Kalau batinnya terang, itu alam surga itu bisa dibuktikan. Caranya bagaimana, Bante? Di zaman Sang Buddha, banyak siswa-siswa Sang Buddha yang bisa jalan-jalan ke alam surga. Kalau sekarang kan baru paling Amerika, ya, sampai ke Thailand, sampai ke Taiwan, paling jauh Amerika mungkin. Tapi zaman Sang Buddha, biku bisa jalan-jalan ke surga. Mengapa bisa? Karena memiliki kemampuan batin yang disebut sebagai abhinya. Nah itulah, apa zaman sekarang masih bisa, Bante, asal Bapak bisa mengembangkan samatha bhavana, meditasi dengan objek untuk mencapai itu, masih sangat mungkin untuk bisa membuktikan hal tersebut. Jangan berkata tidak ada karena kita tidak tahu, ya. Jangan memperdebatkan sesuatu yang kita tidak tahu, ngomong tidak ada, padahal kita yang tidak tahu ngomong itu tidak ada. Nah, seperti orang buta. Dan juga jangan mempersepsikan yang enggak-enggak tentang alam surga sebelum kita datang ke sana. Seperti orang buta mempersepsikan tentang gajah. Apa? Gajah yang memegang ekornya, gajah yang memegang ekornya. Benar atau salah? Salah ya, berarti masih pendengarannya masih bagus. Orang buta yang memegang ekornya, dia mengatakan bahwa gajah seperti sapu. Sedangkan orang buta yang memegang memegang kakinya, dia mengatakan gajah seperti tiang.
Orang yang memegang badannya, ia mengatakan gajah seperti apa? Hah? Seperti gentong. Ya. Akhirnya mereka berkelahi, mempertahankan pendapat mereka bahwa gajah adalah seperti pendapat mereka. Orang yang melihat gajah, kira-kira apa yang akan kita bilang ke orang yang buta itu? Bodoh kali sih dia, ya kan? Nah, bodoh kali sih si buta itu. Bagi kita yang bisa melihat, demikian pula tentang alam surga. Jangan mengatakan tidak ada karena kita tidak mampu melihat alam tersebut. Karena alam-alam tersebut telah dibuktikan oleh siswa-siswa Sang Buddha yang telah mencapai pencapaian pelatihan dalam hal pelatihan meditasi dan mencapai kemampuan batin. Untuk saat ini mungkin kita tidak mampu karena apa? Terlalu gelap kita. Batinnya itu terlalu gelap. Ya makanya kadang-kadang kalau batinnya terlalu terang, gelap ya, mencari ke tempat yang terang. Itu. Ya. Jadi gini Bante, jadi kalau pada saat sekarang kita batin kita masih gelap misalnya karena belum bisa melihat alam kayak gitu kan. Jadi pada saat itu kan kita kan bukan bilang ada atau enggak, tapi kita belum bisa mendefinisikan itu ada atau tidak. Jadi kalau pada saat sekarang ini kita sebagai yang batinnya belum bisa melihat gitu karena masih gelap, jadi kita mau definisikan dia atau ada atau enggak gitu. Kalau kita baca kitab suci kalau ada. Kalau kita gitu. masih ragu, kita bertanya ke dalam diri kita. Kita itu memikirkan surga berguna tidak? Ada gunanya juga. Gunanya untuk apa? Ya supaya kita berbuat kebajikan bisa masuk. Ya. Kalau berdasarkan kitab suci kan surga itu alam yang baik lah gitu kan. Iya. Biarpun nggak tahu kita bentuknya gimana, tapi kalau kita mikirkan tuh ada bagusnya juga menurut saya kan. Berhubung kita kan tujuan hidup kita ya pengen ke situ gitulah, ya, sehingga ya. berbuat yang baik-baik gitu. Ya itu kan hanya sekedar kepengin kan, nggak apa-apa, kepengin nggak apa-apa. Sekarang kepengin saja, ya. Sebenarnya memikirkan surga ada atau tidak itu tidak terlalu penting bagi kita. Tidak terlalu penting. Gini, masih di dalam Kalama Sutta saya jadi ingat. Sang Buddha memberikan sebuah ilustrasi. Kalau kita berbuat baik, berbuat baiklah. Ya, berbuat baiklah. Karena perbuatan baik itu tidak hanya akan dirasakan dalam kehidupan yang akan datang, yang dalam bentuk alam-alam surga, tetapi bisa juga dirasakan dalam kehidupan saat ini. Ya, seandainya setelah kehidupan ini memang ada tumimbal lahir, kelahiran di alam surga, kita ada kemungkinan untuk masuk surga kalau kita jadi orang baik. Seandainya pun tidak ada, kita sudah menikmati hasilnya dalam kehidupan sekarang ini, tidak perlu menunda sampai kelahiran besok. Tetapi kalau saat ini kita mengabaikan perbuatan baik, dalam hidup ini kita sudah menderita, dan kita punya kesempatan lagi kalau ada kelahiran kembali akan menderita di alam berikutnya. Lebih aman mana? Saya tanya, lebih aman mana? Berbuat baik atau berbuat buruk? Ya sudah. Jadi tidak perlu mengetahui surga atau ada atau tidak, tetap berbuat baik kan? Ya sudah. Jadi kan nggak ada manfaatnya kan mengetahui surga atau ada tidak. Manfaatnya hanya sekedar untuk pengetahuan saja. Kalau kita mengetahui ada surga atau tidak, kita mengetahuinya, kemudian kita nggak praktek kebajikan, manfaatnya apa pengetahuan itu? Ya sudah, ya. Yang penting intinya berbuat kebajikan.
tahu atau tidak tentang alam surga, yang penting kita menjadi orang baik. Itu lebih penting daripada kita mengetahui alam surga atau tidak. Lebih penting mana? Ya sudah, berbuat baik aja, ya. Itu. Ada hal yang penting, ada hal yang lebih penting yang harus kita kerjakan dibanding dengan kita ngejar-ngejar alam surga atau ngejar-ngejar kepengin lihat alam surga. Ya, itu saja. Ada lagi? Ya. Ya Bante. Ya. Kenalkan namanya siapa lah? Oh ya, saya Joni. 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 Ya. Yang saya mau nanya begini, saya ada beberapa teman, kalau kita cerita Dharma, ada yang walaupun nggak pernah dengar Dharma, itu dia kayak cepat terus kayak ngisep, terus dia terus bisa lengket gitu. Artinya terus dia mau ikuti, mau belajar. Ada yang kita ngomongi capek pun dia ya enggak gitu. Jadi saya pernah diskusi Dharma dengan teman yang juga menyenangi Dhamma. Dia bilang, oh temenmu ada yang bisa menembus duka, kata. Karena waktu kita cerita itu kenapa kita bisa lebih dekat ke Dharma, karena kita merasa hidup ini duka gitu. Tapi teman yang selalu kita kasih tahu dia tidak merasa itu ada duka gitu. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana caranya kita bisa lebih banyak mengajak teman-teman yang tanda kutip tidak bisa melihat duka, sehingga dia itu kalau kita ajak ini ke dengar Dharma gitu ya ndak tertarik gitu loh. Nantilah kalau yang dia senang belajar Dharma dan dia juga merasa duka hidupnya, dia itu tak usah dipanggil, dia ngajak kita gitu. Nah, pertanyaan saya adalah apa yang bisa kita bagikan ke mereka yang tanda kutip sulit diajak itu karena tidak bisa menembus atau melihat hidupnya itu penuh duka, itu gimana gitu. Karena kalau dia senang belajar kan dia akan belajar hukum karma, dia bisa mengerti karma itu ada, dan dia lebih benar-benar bisa mempelajari sutta, dan dia praktek dana, sila, samadhi gitu. Tapi ada yang berdana aja juga nggak mau gitu. Jadi hitung-hitung. Berdana aja enggak, yang lain ya susah gitu loh. Yeah. Nah, itu jadi gimana cara apanya ya? Proses. Semua harus berproses. Malah mereka bilang gini, lu kerjakan begini, saya udah ehipasiko, dia bilang. Lu ehipasiko gimana? Oh, gua udah baca-baca, ya belum tentu benar, kata. Apaanmu lu dengar, lu lihat sendiri itu kitabnya kan enggak, katanya. Lu enggak mendengar, enggak apa. Jadi saya bilang selama saya jalani, saya merasa batin saya tenang, terus hidup saya merasa lebih dari sebelum mengenal Dharma. Dengan mengenal Dharma itu jauh bumi langit gitu. Nah, jadi saya ada jelaskan, tapi mereka merasa mereka sudah ehipasiko. Jadi saya bilang kalau ehipasiko itu ya Anda harus menjalankan apa yang diajarkan, berdana, menjalankan sila, samadhi, meditasi. Anda nggak menjalankan, terus Anda mengatakan Anda ehipasiko. Nah, ini juga jadi pertanyaan, apakah ehipasiko itu harus menjalani ajaran Buddhanya satu masa kemudian baru dikatakan ehipasiko, atau cuma nengok-nengok gitu, baca-baca suttanya, dengar-dengar Dharma sedikit, terus tidak melaksanakan praktek Dharmanya dikatakan ehipasiko. Nah, itu nanti. Yang saya jawab pertanyaan pertama dulu ya. Bagaimana kita menuntun orang lain untuk bisa praktek Dhamma? Yang pertama adalah dengan memberi contoh, yaitu memberi contoh yang baik pada teman-teman. Bagaimana kita menjadi sosok untuk menjadi sosok yang memang bisa diteladani oleh teman-teman kita. Dari setelah kita mengenal Dhamma, kita ada perubahan dalam perilaku, perubahan dalam sikap, kemudian juga kedermawanan kita berkembang, moralitas kita terjaga, meditasi kita juga berjalan dengan baik. Yaitu nanti lama-lama orang mungkin akan tertarik, tetapi itu kembali kepada pribadi orang tersebut. Seandainya
Seandainya selama sekali orang tersebut belum tertarik atau untuk mengenal lebih dalam, itu tidak mengapa. Mengapa? Karena setiap manusia itu memiliki tingkatan atau tingkat batinnya dalam merubah diri, merubah diri bukan Batman ya, tapi maksudnya mentransformasi diri ya, untuk menjadi lebih baik dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Itu teks proklamasi ya, itu perlu proses. Ada memang orang yang cepat, ada yang lambat, ada yang sama sekali tidak bisa memahami apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Sang Buddha di dalam pernah memberikan sebuah perumpamaan tentang potensi manusia untuk memahami Dhamma. Ada 4 jenis manusia, 4 jenis pasien itu dalam Anguttara Nikaya. Pasien yang pertama adalah kita semua sebenarnya, kalau kita sadar kita sebenarnya adalah pasien semua. Pasiennya siapa? Pasien Sang Buddha. Sang Buddha memberikan perumpamaan 4 pasien. Pasien yang pertama adalah pasien yang mudah mendapatkan bimbingan, sehingga dia mampu mengerti dan menyelami Dhamma walaupun hanya mungkin mendengar 1 kalimat Dhamma, seperti halnya Bante siapa? Bante Saripurta yang mendengar 1 kalimat dari Bante Asaji. Ini diibaratkan seperti bunga teratai yang langsung mekar ketika terkena sinar matahari. Tapi juga ada jenis pasien yang kedua. Pasien yang kedua adalah orang yang sudah dibimbing dengan singkat. Kalau tadi kan hanya mendengar. Dibimbing dengan singkat, dengan sederhana, orang langsung memahami kebenaran. Ini diibaratkan seperti teratai, bunga teratai yang mekar keesokan harinya setelah terkena sinar matahari. Jenis yang ketiga adalah setelah mendapatkan bimbingan, pengajaran yang detail ya, baru dia memahami kebenaran, baru memahami duka, baru memahami kematian, tentang hukum karma. Ini diibaratkan seperti bunga teratai yang mekar setelah 3 hari kemudian kena sinar matahari. Tetapi juga ada jenis yang keempat, yaitu jenis bunga teratai yang nggak pernah sempat muncul ke permukaan, belum sempat muncul ke permukaan dimakan kura-kura. Ini diibaratkan seperti manusia yang walaupun telah dibimbing dengan tekun, dengan rajin, kemudian dikasih dengan sangat detail, nggak ngerti juga. Itulah teratainya, nasibnya apa? Dimakan kura-kura. Mungkin banyak teman Pak Joni yang jenis keempat. Ya, Bapak maklum saja. Yang penting intinya, ada tipe-tipe orang yang walaupun nggak ngerti apa itu kebenaran, tetapi dia memiliki sada yang kuat. Oh, kalau dana peng-pengan. Ada tipe orang seperti itu. Nah, tetapi juga ada manusia yang sebaliknya, ngerti Dhamma secara intelektual, pelitnya bukan main. Ya, jadi pengetahuan secara intelektual itu tidak jaminan bahwa dia itu memahami Dhamma dengan baik. Saya katakan begitu. Ya, karena itu adanya sekedar pengetahuan secara intelektual. Yang kedua, apakah ahihipasiko kalau orang sudah
Tadi sudah praktek dhamma, oh pasti. Dia akan mengerti dengan baik ketika apa yang telah dia pelajari dilaksanakan, akan semakin menambah pengertiannya dia, dan semakin yakin ketika telah mendapatkan hasil dari praktek dhamma yang ia lakukan. Kalau hanya baru pariyati, itu baru sekedar yang maksudnya proses awal. Proses awal harus dilanjutkan dengan pati-pati, yaitu praktek dhamma, dan akhirnya nanti akan patiweda, yaitu apa? Mendapatkan hasil dari apa yang kita praktekkan. Itu akan semakin menguatkan. 3 proses ini harus dilewati. Itu betul-betul ehipassiko: pariyati, pati-pati, dan patiweda. Oke Bante, jadi karena kemarin berdebatnya begini, saya bilang Anda harus, itu kan ibarat ditunjukkan Sang Buddha ada harta karun di tengah hutan, Anda ya harus jalan masuk ke dalam, melewati jurang, harus praktek lah saya bilang, sampai lihat gitu, ya Anda nggak masuk ke dalam, cuma dari luar gitu. Jadi dia bilang di situ kan cuma ditulis datang lihat, kayaknya nggak ditulis dipraktekkan gitu ya. Nah jadi di kekurangan kalimat itu dijadikan perdebatan. Jadi saya pun malas. Itu sebenarnya nggak perlu. Jadi ada sebuah ilustrasi begini. Banyak orang bercerita tentang pedasnya cabai. Oh cabai begini loh, ini cabai prastagi begini-begini. Nah nanti ada orang cerita lagi, oh nggak begitu, cabai prastagi begini-begini. Apa yang harus kita lakukan? Makan itu cabai. Beres kan? Jadi nggak usah protes ini cabai begini, cabai prastagi begini, cabai rawit begini, si A begini, si C begini dan begitu. Akhirnya apa? Cerita cabai nggak selesai. Yang perlu kita lakukan apa? Makan itu si cabai. Selesai masalah. Itu maksudnya apa? Kita harus praktek langsung. Ya, jadi jangan suka berebut pepesan kosong, berdebat suatu hal yang tidak ada manfaat sama sekali. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Untuk apa debat dhamma itu nggak ada gunanya? Terus terang saya katakan itu nggak ada gunanya sama sekali. Gunanya apa? Emang kalau kita menang seneng, bangga. Ya paling pol-polnya begitu, bangga. Jadi naik kepalanya naik tambah besar, batinnya terus turun, rambutnya jik-jik semua, ya paling begitulah, ya paling ya bangganya begitu saja, ya pol-polnya seperti itulah. Nah terus bentuk hasil untuk kita itu apa? Memperdapatkan dhamma? Tidak ada sama sekali. Itu seperti kerjaan orang kurang kerjaan. Saya katakan begitu. Nama budaya Bante. Ya, silakan. Nama saya Sabar. Ya. Saya sering lihat itu ya, kayak mata pencaharian yang benar. Ya. Kan gak dituliskan itu judi ya, gak termasuk di situ ya, kan gak ditulisin. Apa sebenarnya itu termasuk mata pencaharian benar gak ya? Oh tidak, salah. Memang tidak masuk di situ, ditulis. Hanya di situ kan yang waktu ditulis di dalam penjelasan di dalam mata pencaharian benar adalah berkaitan dengan perdagangan. Yang dijelaskan itu lebih spesifik. Cuman perjudian itu dijelaskan di dalam Sigalowada Sutta. Sang Buddha menguraikan kerugian dari orang yang suka gemar berjudi. Gemar berjudi efeknya apa itu sangat jelas dijelaskan di dalam Sigalowada Sutta. Lah penjelasannya gimana? Kalau kita kalah, kita akan meratapi apa yang kita keluarkan harta benda itu. Kalau kita menang,
ya kita akan dimusuhi oleh si musuh-musuh kita itu. Dan akhirnya kalau kita sering berjudi, keluarganya itu tidak akan terurus dengan baik itu ya. Dan kita akhirnya juga kadang-kadang tidak begitu menyayangi kekayaan yang kita dapat karena menganggap dapat duitnya gampang. Itu bentuk-bentuk kerugian yang dijelaskan di dalam Sigalawadah Sutta. Kemudian juga di dalam penjelasan yang lain, di dalam Anguttara Nikaya, salah satu keran yang bisa membuat kekayaan orang habis adalah dengan cara berjudi. Salah satunya, termasuk main wanita, minum minuman keras, berteman dengan berteman dengan kawan-kawan yang tidak bagus. Itu adalah cara untuk melenyapkan kekayaan kita. Itu dipenjelaskan di dalam Anguttara. Memang tidak disebutkan di situ karena itu lebih spesifik ke arah perdagangan. Itu. Salah itu. Bisnis? Ayo, pakai mic. Kalau berjudi, oke, itu kan udah pasti tahu lah dia rugi gitu. Kan ada misalnya bos kasino di Genting, dia bukan berjudi, dia buka bisnis kasino gitu. Iya, suruh ya orang yang mau berjudi ke situ lah gitu. Nah gitu. Ya itulah, di dalam Sutta belum ditemukan bosnya diceritakan sih ya. Ya, saya belum temukan ya, siapa tahu nanti saya akan cari sumbernya. Ada nggak boleh bisnis judi? Yang jelas sih itu jelas berjudi saja itu sudah dilarang, tidak dianjurkan, apalagi bisnis judi itu termasuk juga nggak bagus gitu. Nanti gini ngomong, nanti ada sumbernya lain gini, Bante, saya kan nggak minum narkoba, kalau saya bisnis saja gimana? Gimana coba? Itu sudah nggak boleh ya. Saya kan nggak konsumsi, cuman jual saja. Gimana? Nah, pengedar aja. Cocok enggak? Enggak lah. Kita tidak berjudi tapi menyiapkan tempat untuk orang judi. Lebih parah. Ya enggak? Ya sudah. Ya kalau bisa ya lebih baik punya kebun sawit walaupun lagi murah lah. Ya, nah, lebih baik punya kebun sawit, kebun karet, ya, kan lebih enak. Ada lagi? Udah jam 9 sih. Iya, udah jam 9 Bang. Ada lagi ya udah, oke. Masih semangat, satu lagi ya udah. Besok kita sambung lagi. Masih 3 hari berturut-turut ini. Ya. Mudah-mudahan nggak bosen aja. Ya. Oke Bante, berhubungan dengan yang pertanyaan yang sebelumnya, perkenalkan nama saya Viviani. Kalau judi nggak boleh, jadi bagaimana dengan permainan saham? Permainan saham itu gimana? Itu atau yang sekarang lagi ngetren itu money game, sangat ngetren banget. Jadi itu juga, ya. Jadi Bante mungkin bisa kasih tahu ke teman-teman itu tentang saham atau money game itu gimana? Ada nggak di? Itu juga judi juga. Judi. Karena apa? Kemarin untung saya sudah dapat bocoran dikit, baca dikit mengenai game itu. Jadi permainan itu juga termasuk permainan juga. Karena apa? Karena ketika kita menang, yang dirugikan orang lain. Ada korban ketika kita memperoleh kemenangan. Banyak kasus bahwa itu adalah sebagai suatu metode saja untuk mempengaruhi orang supaya bisa menyetorkan uang dalam angka tertentu. Dan ternyata setelah itu ya banyak komplain dari yang kalah. Dan kemarin di Pekanbaru juga sudah ada beberapa yang kena. Kalau kita jadi orang,
Jangan serakah lah. Orang yang begitu begini biasanya orangnya serakah. Maunya apa? Kalau bisa jangan kerja dapat duit. Iya enggak? Lah itu masuk logika enggak? Kita jadi manusia harus pakai akal sehat lah. Akal sehat, kita sudah dikasih akal sehat. Gunakan akal sehat dengan baik. Tidak ada makan siang gratis. Kecuali Bante. Baik Bapak Ibu, waktunya sudah habis. Ada Besok satu lagi, kita nggak apa-apa. sambung lagi, Nggak apa-apa. masih jumpa dengan Enggak, kasih. Bante. Enggak masalah. Oh, mas satu lagi. Ya, ada satu. Wah, ini tambah semangat sampai jam 1 kita ya. Terima kasih kesempatannya. Saya mau tanya satu lagi ya. Iya. Yang namanya itu mata pencarian lagi ya. Itu kalau mata pencarian yang nggak benar itu kan mata pencarian yang bisa merugikan makhluk hidup ya. Betul nggak? Makhluk lain. Makhluk lain. Termasuk Ya. makhluk lain ya. Maksudnya Makhluk hidup memang betul. Kayak jual makanan gitu ya. Iya. Jual makanan yang menyangkut seafood gitu ya. Iya. Itu kan termasuk mata pencarian nggak benar. Iya. Ikan itu ya kan Iya. dipotong gitu loh. Iya. Penting. Satu lagi ditambah Ya. lagi itu yang namanya kebun kelapa sawit. Iya. Dia itu waktu berkebun, dia itu kan saya lihat itu ya 1 bulan itu dia itu basmi, dia punya hama-hama semua itu makhluk-makhluk itu termasuk kan pembunuhan, melanggar sila 1. Iya. Gimana pendapat? Iya. Minta pencerahan. Terima kasih. Ya, itu kan anjuran, ya, anjuran untuk kita. Bagaimana kita menjalankan bisnis dengan baik. Memang itu dianjurkan tidak dilakukan. Tetapi bukan berarti apa? Kita itu main putus begitu saja. Kalau kita memang satu-satunya itu adalah keahlian kita, hanya dianjurkan, oke lah. Kan kita dalam agama Buddha perlu diketahui tidak ada larangan dan tidak ada anjuran. Kalau kamu lakukan ini, resikonya ini. Kalau kamu lakukan itu, resikonya itu. Lah kamu siap nggak dengan resiko itu? Tetapi yang penting adalah satu, kalau kita sudah melanggar hukum agama, jangan sekali-kali melanggar hukum negara. Itu saja patokannya. Dan itu adalah saya bertekad akan melatih diri. Itu yang perlu dikatakan, yang perlu diperhatikan. Saya bertekad akan melatih diri untuk tidak melakukan pembunuhan makhluk hidup. Diminimalkan. Gimana supaya kita dapat seafood yang sudah jadi bangkai? Diminimalkan. Oh, itu tidak bisa, Bante. Rata-rata orang mintanya hidup. Kalau itu tetap masih bisa ditawar, agama Buddha ini oke penawarannya. Sila pertama dilanggar, oke. Maksudnya ini karena bisnis ya, bukan saya menganjurkan harus dilanggar ya, enggak. Dilanggar ya boleh, kita memang yang belum mampu, bukan silanya yang salah. Tetapi kita masih punya 4 sila yang lain yang harus dijaga baik-baik. Sila apa? Tidak mencuri, tidak berzina, tidak berbohong, tidak mabuk-mabukan. Cobalah kalau kita sudah tahu sila pertama dilanggar, usahakan sila yang 4 ini dijaga dengan baik. Tetapi suatu saat nanti kalau kita punya potensi yang lain, alangkah baiknya ditinggalkan.
Tapi nunggu kita punya usaha yang baru. Jangan sampai belum punya usaha karena mentang-mentang saya ini agama Buddha, mau menjadi penganut Buddha yang baik, akhirnya main putus begitu saja. Dapur nggak ngebul, siapa yang nanggung resiko? Mau tinggal wihara boleh. Ya, jadi begitu prosesnya. Jadi harus dilewati dengan proses yang panjang. Setelah kita memiliki pekerjaan baru yang lebih baik dan memang itu tidak melakukan pelanggaran sila pertama, ini tutup saja. Ya. Lah kalau kebun sawit bagaimana, Bante? Saya sudah punya hektar-hektaran, ribuan hektar, Bante. Tiap hari tiap bulan harus semprot hama mati. Kalau sudah MM-an duitnya, tutup aja itu sawit dijual, tinggal makan bunga, beres kan? Ya sudah, ya gitu aja. Jadi ada masanya, Pak, ya ada masanya. Pertanyaan kedua, Nggak ada ya, itu aja ya. Tadi ada pertanyaan kedua seingat saya, nggak ada ya? Nggak ada ya, sudah. Ada. Oh baru lebih 5, boleh. Nanti lebih seperempat tutup ya. Bante, ada umat yang mau bertanya. Bentar ya. Ada umat yang mau bertanya. Nama budaya Bante. Oh, menyambung lidah. Ya. Nama saya Kartika Bante. Ya. Bante, sekarang kan lagi trennya yang tadi disampaikan Viviani kan mungkin saham ya. Ya. Tapi sekarang lagi trennya bukan saham, Bante. Kalau saham kan ada naik turunnya, ada yang dirugikan. Ya. Sekarang bukan saham, Bante. Apa? Yang ada itu emas murni sama US dollar. Apa itu? Emas murni. Emas murni, Bante. Oh, emas murni, ya. Emas murni Itu sama US dollar. Ya. Nah, jadi sekarang kan kalau emas murni turun kita beli, emas murni naik kita jual. Paham ya, Bante ya? Ya, tahu. Sama US dollar demikian juga. Kalau turun kita beli, naik kita jual. Ya. Sekarangnya gini, setiap orang kalau misalnya udah menjualnya pada saat dia naik, kan dia dapat keuntungan. Untung. Nah, bagaimana mata pencarian yang disebutkan oleh Sang Buddha bahwa benar atau tidak gitu loh, Bante. Sama dengan yang dibuka sebagai money changer gitu, Bante. Sekarang bisnis itu keuntungan kan ada logikanya. Kalau itu keuntungan masih masuk logika, hitung-hitungan umum masih masuk logika, itu berarti masih kategori bisnis. Ya. Yang nggak masuk logika adalah tadi yang main game. Untung 100%, bahkan 1000% katanya. Nah ini kalau hitung-hitungannya itu adalah hitungan bisnis masuk logika, untung di bawah 10%, untung di bawah 20%, itu masih oke. Orang masih bisa terima dengan nalar, itu masih tergolong bisnis. Tetapi yang tadi yang bisa mencapai keuntungan 100%, itu bisnis mana? Logika dari mana? Kalau nggak mengorbankan nasabah lain, iya kan? Nah, ya sudah. Kalau ini bisnis hanya untung sekitar 10%, di bawah 20%, itu masih masuk logika karena masih perputarannya itu masih masuk logika, gitu loh. Berarti ya? enggak ini ya, enggak, ini termasuk bisnis. Umum orang itu sekarang keluar dari pabrik, orang itu masih bisa jual dengan untung 20% kan? Masih bisa enggak? Masih? Ya itu masih masuk logika, ya. Tapi kalau sudah untung 100%, itu korbannya orang lain sebenarnya. Cuman kita ini enggak ada korbannya. Ya enggak ada korbannya, itu bisnis. Ini yang sebenarnya bisnis adalah yang tidak mengorbankan makhluk lain, tidak mengorbankan orang lain. Itu namanya bisnis. Tapi kalau di situ ada korban, itu enggak bisnis. Enggak logika lah, orang itu dagang untung 100%.
Hah? Iya. Di mana? Ayo. Ada lagi? Cukup? Oh, ya sudah. Karena kemarin baru kasus, ada orang Pekanbaru kena 800 juta. Ya. Jadi ya harap maklum ya kalau sekarang sudah daftar 200 juta untuk main game, cepat-cepat ditarik itu duit. Lebih baik untuk nyumbang wihara ikhlas. Biar wiharanya cepat jadi. Oh iya. Daripada digondol orang ya, sumbangkan ke wihara Masampati kan beres. Bisa untuk plafon. Ya. Cukup? Ya. Besok malam disambung ya.